Bali. Senang sekali saya Made Sekadar Karang. Kali ini bersama Teratis Bali spesial kita jalan-jalan ke satu daerah. Tepatnya saya berada masih di seputaran Denpasar. Tepatnya saya berada di Desa Pedungan, Banjarmusa. Kita akan mengunjungi salah satu, katanya sih museum nih ya. Museumnya unik sekali. Keunikannya seperti apa nanti, dan tentunya selain kita mengunjungi salah satu museum yang ada di sini, kita juga akan ngobrol dengan salah satu artis Bali, kelahiran Denpasar, asli Denpasar, yang karya-karyanya yang sudah bisa dinikmati oleh pemirsa Bali TV, khususnya penggemar lagu Bali. Wow, karya-karyanya cukup dikenal oleh masyarakat Bali. Siapa dia? Nanti ya kita akan ngobrol langsung bersama beliau. Makanya jangan kemana-mana, ikuti saya di Sama Teratis Bali jalan-jalan. Yuk! Nah, pemirsa, di sini ini tempatnya museum yang saya janjikan tadi ya. Ternyata di sini banyak sekali kaset-kaset yang saya lihat nih ya. Bukan hanya puluhan, ratusan, tapi katanya sih ada sampai ribuan. Itu masih bisa dipergunakan loh, dan masih berfungsi untuk didengarkan. Kebetulan ada empunya, ownernya sendiri, kita ngobrol yuk. Ada Pak Tut Warna di sini. Om Swastiastu Pak Tut. Apa kabarnya Pak Tut? Wah, baik-baik, becek-becek. Sehat ya Pak Tut ya? Pak Tut, ini lagi ngapain nih Pak Tut? Nih nata-nata nih jatuh kasetnya Dek Uli, banyak nih jatuh. Ntar dulu. Dek Uli jadul, zaman dulu. Ini yang pertama yang mana nih Pak Tut? Tuh, jangan lama-lama. Mana dia? Ini ya? Oh. Ini paling lama. Entar lihat nih. Ini Dek Uli masih pakai alisnya alis Shinchan tweet. Oh ini Dek Uli nih. Best collection. Oh mau Dek Uli nih. Ini keren banget. Oh ya sebentar ya. Nih Pak Tut biar kita ngobrolnya enak. Pak Tut. Nah, ini kan saya tadi janjiin bahwa saya akan menuju ke salah satu museum yang terunik, yang mungkin satu-satunya ada di Denpasar, di tepatnya di sini ya. Di Bali kayaknya. Di Bali ya. Nah, ini museum apa namanya, Pak Tut? Museum Paguyuban Penggemar Gendeng Bali. Museum Paguyuban Penggemar Gendeng Bali. Koleksi lagu-lagu Bali. Nah, ini spesial. Ini ada alasan nggak si Pak Tut? Akhirnya Pak Tut, ini saya harus membuat satu museum yang unik nih, mengumpulkan banyak sekali koleksi-koleksi kaset, kemudian ada juga ini zaman-zaman VCD ya, saya masih beli di Kerendang yang bajakan ya. Sini Pak Tut ya. Ini asli ya. Ini asli ya Pak Tut ya. Asli semua. Oke. Kita ada pernah ngoleksi yang bajakan. Oh, nggak ada bajakannya, keren banget ya. Ini ada logo. Ini legend banget sih. Ini masih bisa difungsikan Pak Tut? Masih bisa. Ini juga bisa. Oh. Nanti aja belakangnya pakai muter-muter kaset. Ini jadul ya. Ini tape recorder jadul banget. Sejadul yang punya. Canda. Pak Tut. Ini sejak kapan sih Pak Tut punya ide untuk mengumpulkan banyak sekali kaset-kaset nih Pak Tut? Kita dari penggemar radio dari dulu, dari kasetnya Gung Cakro tuh Gung Cakro. Dari dulu itu tahun berapa? Tahun 70-an. Aduh, saya belum lahir waktu itu. Sampai tahun 65 kayaknya udah Wih, punya ya. Dari 65. Ya, kaset Cakro itu kan 70-an. Oh iya ya, ada. Kalau kita nonton kecil-kecil dah nonton. Anak Agung Made Cakra di sini dah Kusir Dokar yang lagunya sangat fenomenal sekali. Kemudian Yong nih, Sagita juga banyak. Yong Sagita, Widi Widiana ini ya. Banyak pokoknya ya, mini kompilasi-kompilasi yang lainnya. Keren.
apresiasi sama Patut Warna ya sebagai penggemar lagu Bali, bukan hanya sebagai penggemar lagu Bali tetapi juga sangat mencintai karya-karya yang sudah dihasilkan oleh para seniman-seniman kita dengan jalan ya udah mengumpulkan hasil-hasil karya mereka kemudian memajang katanya di sebelah juga masih ada banyak lukis. CD-CD-nya tuh banyak. Belum ditata, kurang tempat. Kurang tempat. Ya. Nanti akan ada tempatnya Pak. Mudah-mudahan. Yuk kita ke sebelah yuk. Yuk Pak Tut, yuk. Kita lihat yang lainnya lagi. Yuk. Wow. Mana kaset saya ya? Dor. Ngapain di sini? Betul. Ternyata sudah keduluan sama ini. Sorry tadi Enggak apa-apa. Itu bisa disensor itu ya. Ada artis di sini. Wih ngapain ke sini wih? Kan tadi yang diangkat teleponnya udah langsung aja nyelonong masuk karena udah beberapa tahun yang lalu sebentar kesini. Ini biasanya juga sering dikunjungi artis-artis untuk melihat hasil karya. Masa sering juga ya dikunjungi ya? Pertama. Iya, oke. Ini yang kedua kali. Ada hasil karyanya Dewi nggak di sini? Ya itu sama beliau sebentar. Tapi nggak tahu yang sendiri mana ya? Banyak Dewi lagi. Nggak terlihat. Sebentar, aku mau lihat. Alisnya. Aduh, ya ampun Tuhan, alisnya. Itu tren pada zamannya lah, jangan salah ya. Ya itu tren pada zamannya. Tapi kamu punya koleksinya, Sekarang Wi? sudah enggak. Artisnya sendiri nggak punya. Ya ampun, untung Kita ini harus memberikan apresiasi kepada Patut Warna. Nah itu dia. Luar biasa sekali ya. Iya. Ini cara beliau untuk benar-benar melestarikan lagu Bali. Iya. Ini salah satu cara beliau. Beliau kumpulkan hasil-hasil karya dari beberapa penyanyi Bali yang sudah dari dulu hingga sekarang juga masih berkecimpung di lagu Bali. Wih, gak usah di sini yuk. Kita ngobrol di luar aja kali ya. Oh iya, nanti ya. siap. Ya, selamat Artis Bali spesial. Hari ini kita berada di salah satu museum yang seperti di awal sempat saya katakan ini paling unik sekali. Mungkin ada satu-satunya di Bali. Museum yang mengkoleksi hasil karya dari para seniman kita, seniman-seniman yang sudah baik yang sudah apa ya bisa dikatakan sudah menghadapi yang maha kuasa ataupun yang masih tetap menghasilkan karya-karya sampai sekarang ini sendiri. Ya namanya Museum Paguyuban Penggemar Lagu Bali tentunya PPGB ya, Museum Paguyuban Penggemar Kendek Bali namanya ya. Nah hari ini spesial juga saya sudah menghadirkan salah satu seniman kita kelahiran Denpasar, orang Denpasar sama-sama saya ya di sini. Kita akan ngobrol bersama artis yang karya-karyanya cukup fenomenal di Belantika Musik Pop Bali. Niputu Dewi Ariantini, pasti nggak paham kan siapa dia. Tapi ketika saya menyanyikan sedikit ya lagunya ya, apa ya, bunga-bunga tresnane, jangan dibully ya, keserang teken adi melahang miara dekan tilayu kewekasan miklan suci Dewi Pradewi. Ternyata hafal ya. Oh Swastiastu Wi. Swastiastu. Apa kabarnya Wi? Sehat ya. Ketemu. Wah ini harus gitu loh. Nah ada pasar nak udah gestun. Biar percuma nge-gym gitu kan. Iya. Wi, gimana kabar Wi? Astun Karo sehat. Sehat ya, Kalau nggak ya? sehat nggak mungkin ada di sini. Astrid cantik banget loh. Mungil wajahnya, mungil, kemudian cantik banget loh beneran. Tapi kalau Anda lihat ini hasil karya Dewi itu. Ini tahun berapa Wi? Ya emang baru mulai nyanyi kan 2001. 2001-an ya. Coba di close ya. Alisnya say. Iya. Tolongnya itu alis yang sangat fenomenal pada zamannya. Ya, itu happening banget pada zaman. Happening banget ya. Tuh, di belakang tuh.
Sudah ada ukuran Harus pakai dasi-dasi. 10 R. Oh, keren banget itu ya. Ini awal-awal karir dari seorang Dewi Pradewi. Yes, ya, benar. 2000-an. 2001. 2001 sampai sekarang mungkin bisa dikatakan 14 tahun ya berkiprah dalam dunia ini. 24 tangga ya, 24 tahun ya, 23-24 tangga ya, hampir seperempat abad seorang Dewi Pradewi berkecimpung dalam dunia. Kalau menyebut angka itu kayaknya saya udah ngerasa tua. Masih muda kok ya. Kita masih Lagi sering orang komentar Bunga Tresna, aduh saya senang sekali, saya sering dengar lagu ini waktu saya SMP. Nah, saya usia berapa waktu itu ya? Baik, Dewi Pradewi, siapa yang tidak kenal dengan sosok Dewi Pradewi ini sendiri ya? Mungkin pemirsa hanya mengenalnya, oh Dewi Pradewi seorang penyanyi. Jangan salah, beliau juga seorang pelakon, pakai N ya, seorang pelakon. Ketawa sih. Kemudian guru yoga. Oh, jangan salah kalau udah meliukan tubuhnya. Wah, ini keren banget ya. Iya, iya, Yuk. Ini pengen disebut apa sih, Wek? Seorang Dewi Pradewi? Seniman aja deh. Seniman? Ya, beryoga juga bagian dari seni ya. Seni ya? Seni olah tubuh, seni olah rasa. Kemudian kan lebih global seniman aja. kemudian pelakon dalam artian acting juga. Ya, karena memang senang dulu waktu SMP. Memang ikut teater. Nah, ini pembaca puisi jagonya juga. Iya, gara-gara Benar sudah nggak? keluar dari sekolah negeri jadinya nggak pernah lagi teater. Oke. Di SMA-nya saya nggak dapat. Tapi kenapa sih memilih akhirnya ini ke dunia tarik suara menjadi lebih bukan mengenyampingkan apa yang dilakukan oleh seorang Dewi Pradewi? Karena saya melihat responnya orang lebih melihat saya itu sebagai penyanyi. Iya. Makanya saya lebih memilih jalur nyanyi gitu. Kalau MC juga sih. Iya, MC juga. Jangan semuanya dong diambil. Kalau nyari dia. Ya gimana caranya biar orang nggak dapat kerjaan sih dari saya. Yang MC iya, nyanyi iya, acting iya, semua diambil sama seorang MC kan karena gara-gara protokol. Oh iya. Dulu pernah ya juga ya. Tapi juga oke. Sebenarnya ini kalau kita ngomongin genetik nih, ada darah dari keluarga juga gak sih yang berkecimpung dalam dunia tarik suara? Saya. Ah iya, lupa saya. Tantenya kan satu kampung sama saya di Banjarmunamani. Iya. Iya kan? Lagu juga Pelecing tuh kan gara-gara Jukut pelecing. Yang itu ya, Mbok Kade Ari Miniasih ya. Benar ya? Benar ya? De Ari ya. De Ari Miniasih namanya aslinya ya. Itu ya. Iya. Itu Bibi ya? Itu Bibi. Bibi dari adik bapak darah bapak. Oke, baik. Salam ya buat Mbok. Iya. Saya panggilnya dulu waktu Mbok De Ari baru muncul sebagai artis, saya masih segini. Sekarang pun masih segini. Sejak nikah emang benar-benar nyanyi. Nyanyi ya? Karena tidak diizinkan oleh suami kan. Jadi harus ngikut Ya, suami. saya kan sudah jadi ibu pejabat jadi tidak harus menjaga citra suami. Gitu. Ini kita beralih ke salah satu apa ya bisa dikatakan dari perjalanan seorang Dewi Pradewi 23 tahun berkecimpung dalam dunia musik, 3 album sudah dilahirkan, ditelurkan seperti itu dan banyak sekali single-single yang juga. Album sendiri ya 3 kan? Salah satunya ada di belakang saya nih. Ini berapa nih? Yang ini duet sama duet. Ini salah satunya ya. Ini di koleksi loh sama Patut Warno. Iya. Sedangkan ya penyanyi aslinya sendiri nggak punya koleksinya. Saya pernah mengoleksinya untuk jadi clipping gitu aja. Iya. Cuman dipinjam sama salah satu orang dan saya nggak punya kontaknya lagi untuk website gitu. Bener-bener hilang satu benda itu dan saya sedih gitu. Ini bisa diputar loh, We. Asli. Iya. Bisa, masih bisa. Emang masih ada yang punya tip ya? Masih tuh. Tipnya legend banget tuh kan, jadul banget ya. Ntar kita sesuai dengan masih yang hidup punya. nggak tipnya? Karena saya waktu Yang punya masih hidup kok. itu masih hidup apa enggak? Karena
barang elektronik. Oke. Wi, Luar biasa kangen nih ya, Wi. keluarga ya. Kangen Wi. Boleh nyanyi nggak Wi untuk pemirsa sama Travis Bali tentunya Wi? Lagunya tentunya karyanya almarhum Anak Agung Bali Cakra. Nah banyak juga nih Ya. yang kekinian yang belum tahu siapa sih seorang Yang kekinian itu malah ini. taunya ini lagu baru. Ah itu dia ya. Padahal ini recycle lagi ya. Iya benar. Recycle. Cuman saya create ke keroncong karena saya memang lagi kangen sama keroncong, jadi Tuh. saya minta sama produser saya di Arranger ikut Sila Aha. untuk meng-create ini dengan genre keroncong pop. Yang kekinian. Iya, iya. Yang bisa dinikmati oleh semua Dan kalangan. ini real adalah ciptaan dari Anak Agung Bali Cakra. Judulnya Juga Belecing. juga Belecing. Ini yang membuat fenomenal juga seorang bibinya yang Iya, juga Belecing model. Dari kecil sudah dengar lagunya, Iya, enak iya. kayaknya beatnya itu emang cocok buat Betul sekali. Ayo langsung saja Dewi Pradewi juga Belecing. Cing cing juga pala, cing juga pelacing, lemuh pan mengadonang. Cing cing juga pala, cing juga pelacing, toya kacang panjang. Dagangnya memedeh, ya saling beja, saling bis-bis-bis-bisan. Bisi pesan lengis, pesan bepindang, lan pesan kakul benggang. Len ya dagang jukut serombotan, setat tebingar ya mekenyir, yening supaya nyalok sanja. Dagangnya ya dadi rebutan, setat telimane saling jokot-jokot-jokot, itu jokotin lima ilahan. Sekancang jukut te para, misi bayam kangkung, miwa ute-ute meadukan. Cing cing jukut bala, cing jukut pelacing, kacang bara megoreng. Cing cing jukut bala, cing jukut pelacing, yen imbo hen bedendeng, yen masih letideng, emak imbo tua ganjreng. Yen masih letideng, emak imbo tua ganjreng. Jukut pelacing, jukut pelacing di kacang dawet. Jukut pelacing, jukut pelacing di kacang dawet. Jukut pelacing dalam lagu ini, jukut pelacing yang merupakan khas dari Kabupaten Kelungkung, bukan ala Denpasar. Yes, yang karena kita tahunya serombotan di situ. iya, kalau ini jukut pelacing ala Kelungkung. Kalau Denpasar kan lebih ke sambal merah ada ya, Sambal tomat. Ya. Jadi kita langsung diajak untuk wisata kuliner oleh beliau dengan jukut pelacing. Lenya dagang jukut serombotan, setat tebingar ya mekenyir, yening supaya nyalok sanja. Dagangnya ya dadi rebutan, setat telimane saling jokot-jokot-jokot, itu jokotin lima ilahan. Sekancang jukut te para, misi bayam kangkong, miwau teh ute meadukan. Cing cing jukut bala, cing jukut pelacing, kacang bara megoreng. Cing cing jukut bala, cing jukut pelacing, yen imbo hen bedendeng, yen masih letideng, mak imbo tua ganjreng. Yen masih letideng, mak imbo tua
tua-tua akan jreng. Jukut-jukut pelacing, jukut pelacing ikat jangan dawa. Jukut-jukut pelacing, jukut pelacing ikat jangan dawa. Ngobrol lagi ya, tepuk tangannya mana nih? Banyak nih yang datang ya, untuk melihat langsung nih penampilan Dewi Pradewi. 1987 orang nih ya ikut nonton. 1987. Wih, jujur ya, jujur. Ketika saya ini ya, ketika mendengarkan Jukut Plecing itu, maaf banget ya, yang terbayang itu penampilan Mbok Dek Arif Miniasi dengan video klipnya yang benar-benar ya, ketika saya lihat di apa ya, di tayangan misalnya di VCD, zaman-zaman VCD itu ya. Itu kayaknya digarap di lapangan pungutan ya? Iya benar-benar dengan rambutnya yang ala-ala singa gitu. Begitu kan? Kelihatan amannya gitu ya. Tetapi ketika dibawain oleh sang keponakan, akhirnya Jukut Plecing itu meledak lagi dan digemari, kemudian disukai oleh anak-anak kekinian ini sendiri. Benar ya. Beban amazing banget loh sebenarnya. Beban nggak sih ketika membawakan sebuah lagu yang dulunya dibawakan oleh seorang, bisa dikatakan legend ya, bisa dikatakan juga ya, Dewi sebenarnya yang bikin saya terkejut itu ternyata diterima di kalangan anak muda. Betul. Karena kan dulu saya tahu ini memang lagunya legend ya, apalagi saya garap dengan keroncong. Waktu itu sebenarnya pangsa pasar saya sebenarnya lebih ke orang tua yang akan nostalgia lagi dengan lagu-lagu lama, apalagi karya almarhum Agus Pungade Chandra kan banyak sekali tuh. Betul. Sampai ibu saya pun merequest lagunya sama saya gitu. Jadi itu kejutan sebenarnya buat saya, ternyata anak muda juga banyak yang tahu loh lagu Jukut Plecing, cuma mereka tahunya itu adalah lagu baru. Padahal lagunya sudah lama sekali. Itu yang dikemas dengan gaya kekinian, bisa dikatakan demikian ya. Coba deh, sekarang sudah gampang sekali dengan kemajuan teknologi ya. Bisa dicari nih di Google ke Jukut Plecing aslinya seperti apa, nanti cari sendiri. Oke, berbincang-bincang mengenai tentang seniman, bukan hanya sebagai seorang seniman tarik suara, kemudian acting, kemudian pembaca puisi, kemudian juga bisa dikatakan nah ini yang identik sekali dari seorang Dewi ini sendiri. Kalau orang berbicara tentang Dewi Pradewi, satu nyawa, ini penuh tato. Keren ya. Ini branding ya. Ini branding. Penyuka tato seperti itu. Apa yang ada di pikiran Dewi ketika pertama kali? Wah, ini bisa melukis juga di media yang lainnya. Sebenarnya sih entah ini suatu kebetulan sih enggak, saya menambahkan orang kita mengkritik membuahkan juga sebenarnya enggak. Sebenarnya Dewi Pradewi muncul kan karena lagu Bunga Tresno yang diciptakan oleh Bimang Gite saat itu. Ya memang lagunya lebih ke milu dan cinta gitu kan ya. Cuma setelah itu setelah Bunga Tresno memberi kembali dengan rock gitu. Setelah itu saya ingat saya waktu itu cuma beberapa tahun saya benar-benar di lagu pop Bali. Kemudian keburu ditarik untuk lebih ke off air dengan lagu All Round. Jadi saya sedikit meninggalkan lagu Bali. Cuma di beberapa off air pasti ada aja yang request lagu Bali gitu kan ya. Seiring perjalanan saya sudah dapat pekerjaan baru, udah di kantoran dan lain hal sebagainya, dan akhirnya saya benar-benar konsen ke akademis. Betul. Setelah sekian tahun lamanya dari S1 menuju ke S2 saya waktu itu ingin menggarap tato karena sesuai dengan hasil penelitian saya. Jadi tesis saya itu memang bicara soal stigma tato. Maka itu kenapa akhirnya saya jadi penulis akhirnya. Karena buat saya, buat apa sih kita penelitian lama-lama kurang lebih 1 tahun waktu itu kita meneliti stigma soal perempuan Bali, ya perempuan Bali ya dalam hal ini ya. Kalau kita bicara perempuan global itu mungkin tidak semuanya kena stigma, tapi ketika perempuan Bali, karena kita kan pasti ada ayah-ayahan banyak di desa yang dipandang bahwa
sesuai dengan hasil penelitian saya, perempuan tuh lebih dia ke seksualitas, kalau laki-laki dia lebih ke bajingan. Itu dia. Baik, gitu. baik. Dari sana sih awalnya kenapa akhirnya aku nulis. Awalnya itu karena tesis itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang membuat sih enggak. Enggak ya. Ini salah satu cara saya untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan saya karena saya sudah menyelesaikan S2 saya dengan nilai cum laude. Kalau waktu saya kan berjanji kalau nilai saya cum laude ya, jadi bukan hanya sekedar lulus, tapi kalau nilai saya cum laude saya berjanji saya akan mentato kedua tangan saya plus sama bikin buku. Ya itu janji saya. Itu bukan hanya sekedar janji, tapi ini ada realisasinya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bali ya. Berjanji. Ini hasil karya dari seorang Dewi Pradewi sendiri ya, tato perempuan Bali, tubuh, stigma dan perlawanan. Ini ada kata perlawanan di sini, Wi. Apa yang ingin disampaikan? Mengambil dari hasil penelitian informan saya. Bagian perlawanan itu artinya ketika dia mengeksploitasi tubuhnya karena dia ingin menunjukkan dirinya bahwa dia kuat. Ada yang menunjukkan bahwa dia menunjukkan kebahagiaannya dengan cara mentato tubuhnya karena sudah dapat anak perempuan misalnya gitu kan. Ada yang perlawanan karena waktu itu dia selingkuhi oleh suaminya, seperti itu. Ya itu kan untuk perlawanan ya. Baik. Melawan dari hal yang normal. Betul. Akhirnya dia mentato tubuhnya. Ya, tapi itu salah satu ekspresi seorang ya untuk menunjukkan bahwa dia tuh lagi sakit hati, dia lagi bahagia. Tapi kan kita harus lihat bahwa setiap orang punya cara yang berbeda untuk bahagia. Ya. Itu salah satu cara. Nah, ini dari 140 lembar isi buku Tato Perempuan Bali Niki sendiri, ini berarti berapa lama ini menyelesaikan buku ini sendiri bagi seorang Dewi Pradewi? Nggak terlalu lama sih, karena kan ini hasil dari tesis. Iya. Hasil tesis, kalau tesis kan selama 1 tahun. Ini kita create untuk menjadi buku itu pasti sudah mengalami pembaharuan di dalamnya. Bahasa yang dipakai lebih ke pop modern, yang tidak lagi pakai bahasa-bahasa akademis. Kalau misalnya kita di culture studies, kajian budaya, itu kan masih banyak bahasa-bahasa yang culture studies banget yang masih akademis gitu. Nah di sini yang saya tuangkan bahasa yang pergunakan lebih ke pop modern, biar si pembaca itu lebih mengerti. Tapi bagaimana reaksi reaksi keluarga, terutama ibu, ketika Dewi memutuskan? Langsung menerima. Yang tadinya nggak terima apa anaknya pakai tato. Jadi belakangan tahunya. Belakangan tahunya. Tapi kalau dia bilang itu saya izin sama bapak. Oh, sama bapak. Ya, Pak, saya izinnya Pak ya. Kalau nilai saya bagus, tesisnya saya mau tambah. Saya juga sudah izin sama atasan saya Pak Cok Aceh. Ya. Jadi diperbolehkan. Jadi sosok ayah itu Pak Cok Aceh dan sosok ayah saya. Beliau adalah atasan saya masa kerja sama beliau. Saat itu saya minta izinnya sama beliau, saya minta izin sama bapak saya. Sama ibu? Enggak. Karena saya tahu ibu enggak gini, tidak mengizinkan. Tapi lama-lama. Tapi lama kelamaan sampai akhirnya saya sampai di titik ini yang saya mempertanggungjawabkan atas keputusan saya untuk mentato diri saya. Ya. Ibu saya menerima. Baik. Ya, yakin. Ini kalau ngomongin tentang seniman ini komplit banget nih ya, penyanyi iya. Jadi sebenarnya nggak sengaja loh bikin branding baru tato ya sebenarnya. Lebih ya. Tapi lebih sebenarnya untuk menuangkan. Kena banget di masyarakat akhirnya. Oh, Dewi Pradewi. Iya benar ya. Image-nya ya udah tato seperti itu. Dari lagu Jukut Plecing. Ya betul. Karena kan itu yang pertama waktu saya pakai tato. Nah, ini kita beralih ada perubahan gitu. Ke apa yang sudah seorang Dewi lakukan ya di dunia musik Niki sendiri. Ya. Ini pengen dicap atau dikenal lewat sebuah genre lagu pop, kemudian melo, ngerok atau keroncong seperti itu. Semua dibabat dan semuanya laris manis di pasaran. Tastungkarem. Karena buat saya apapun yang dihadapkan pada diri saya sekarang, jadi emang benar-benar saya harus totalitas. Saya tipe orang yang suka belajar. Jadi buat saya apapun yang dihadapkan di depan saya harus melakukannya dengan benar dan maksimal. Betul. Tapi kalau misalnya disuruh milih dan saya sampai detik ini, saya benar-benar menemukan saya lebih ke genre keroncong memang. Lebih ke keroncong? Iya, saya lebih menikmati.
Lebih menikmati. Mungkin karena di awal saya lahirnya memang di sekolah, memang keroncong. Ya. Tapi awal dari seorang Dewi Pradewi akhirnya terjun ke dunia tarik suara ini sendiri, ikut lomba-lomba juga seperti itu. Keroncong ya? Iya, lombanya keroncong. Iya, saya mengikuti perjalanan beliau loh. Saya mengikuti perjalanan beliau dan akhirnya terjun lagi ke dunia yang... Di awal keroncong yang ternyata akhirnya sampai detik ini yang bikin saya nyaman tuh emang keroncong. Tapi keroncongnya itu keroncong yang ibaratnya dimodifikasi. Iya, yang sekarang. Iya, kekinian. Yang sekarang. Ya. Karena kalau misalnya dulu di awal keroncong pure memang. Pure. Kayak memang beda banget. Bisa gitu ya dengerin keroncong ya. Tapi ketika dengerin keroncong sekarang. Kalau keroncong pure memang agak susah sih. Oh iya? Iya. Gitu. Kalau yang sekarang saya pergunakan kan teknik keroncong tapi lebih modern. Lebih ke pop. Yuk kita dengerin lagi yuk. Next lagu berikutnya apa? Masih karya dari almarhum Anak Agung Made Cakra. Judulnya? Yang kembali memang di request oleh ibu saya. Kalau ibu saya memang penggemar lagu-lagunya beliau. Anak Agung Made Cakra. Lagu-lagu beliau sangat menginspirasi. Yang buat saya beliau benar-benar melestarikan bahasa ibu kita yaitu bahasa Bali. Di dalamnya tergantung ada sesenggakan ya. Sama ada bahasa-bahasa Bali yang mulai kita tinggalkan. Dan lagu yang selanjutnya adalah lagu yang buat saya penuh arti. Ada kene ada keto. Ada kene ada keto. Celebingkah beten biu. Ya, kita harus memaklumi apapun kondisi kita dalam kehidupan ini ya. Ada kene ada keto Dewi Pradewi. Kali ini saya mengundang Patut Warna ya. Hafal lagunya? Yang punya rumah harus hafal dong lagunya. Ada kene ada gitu. Ngudaya ka kene gumi cara janine ada ane kene ada ane keto. Salah keliu di Bali Hidadong ya pede ngambul Ipekak selesai melali Salah keliu di gunung Kedondong mewadah dungki Ipekak selesai bingung Hidadong celana jengki Ngudaya kekene Gumi cara janine Ada ane kene Ada ane keto Ada ane daman ajo Negaken motor impala Tuseng manoleh ke samping Kelak anak gede Ngudaya kekene Gumi cara janine Ada ane kene Ada ane keto. Pemirsa di rumah ada yang masih ingat dengan motor Impala? Mobil Impala? Yes, mobil kuno yang biasa kita lihat panjang banget, itu Impala. Biasanya kebuka, biasa banyak kebuka. Mobil orang kaya katanya gitu ya. Kaya dah. Dengan lagu ini kita bisa flashback kembali, kita bernostalgia lagi dengan kendaraan-kendaraan lama ya pada zaman itu. Ada kene ada gitu. Dondong buang santul, salah keliu di Bali. Hidadong ya pede ngambul Ipekak selesai melali Salah keliu di gunung Kedondong mewadah dungki Ipekak selesai bingung Hidadong celana jengki Ngudaya kekene Gumi cara janine
ada ane kene, ada ane keto, ada ane daman aja, negaken motor impala, tu sing menoleh ke samping, motor kelah anak gede, budaya kekene, gumi cara janine, ada ane kene, ada ane keto. asik Ya, semua lagu-lagu karya beliau tuh asik-asik banget. Kita lupakan Dungki itu seperti apa, Dungki seperti apa, Impala seperti apa, celana jengki itu seperti apa. Jadi kita pengen tahu. Ini ingat-ingat masa lalu Negak Dokar ke Pekanbaru. Iya. Sopir bemo. Sopir bemo. Itu juga ada lagunya ya, Iya, duet itu ya saya duet sama Jun. Beli Dejun ya. Ya, itu juga request dari Jun ibu Bintang. saya. Itu request, ini lagu semuanya request dari ibu. Maknya ini kayaknya ratunya Ibu nggak saya boleh tuh deh. suka nyanyi tapi suaranya jelek banget. Saya suka sama anak yang jujur kayak gini. Bu, maaf bu, ibu di Meregana. Iya, saya yakin setiap orangnya punya porsinya masing-masing. Ibu di Meregan. Meregan. Di Meregan. Bu, nanti saya mampir ke sana ya bu ya. Wih. Bagus emang lagunya. Iya, ini akhirnya bisa dikatakan, wah ini dari lagu yang sangat melo sekali 2001. Ya, 2001. Mhm. Sebagian besar ya banyak melo sama rock. Rock itu sendiri. Akhirnya beralih ke ini susah nggak sih untuk ya Enggak kita sih. nggak susah. Enggak, karena Nggak basic. takut seperti itu. Enggak. Kan biar yang lainnya menilai. Tapi dari komentar-komentar itu yang saya dapatkan sih orang lebih condong ngelihat saya itu ke keroncong. Iya. Sukanya lebih ke keroncong. Makanya sampai sekarang saya masih garap dan konsisten untuk ngambil keroncong. Itu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Untuk next project juga saya mau garapnya keroncong dengan original playernya langsung. Oh. Iya, iya, next project ini. Next, Wi, lagunya. The next song, lagu selanjutnya lagu yang saya create waktu masa pandemi. Waktu almarhum Didi Kempot sudah tiada. Iya, waktu betul. itu ingat Didi Kempot, saya ingat lagu ini, Sewu Kuto. Sewu Kuto. Ya, jadi waktu itu ini adalah lagu yang saya persembahkan buat beliau untuk menghormati beliau. Karena setiap saya off air, kalau orang request lagu dangdut, yang pertama saya keluarkan untuk pemanasan pasti Sewu Kuto. Karena saya yakin semua orang tahu lagunya, Sewu Kuto, 1000 Kota. Iya, betul sekali. Langsung saja yuk kita dengarkan. Dewi Pradewi, Sewu Kuto. Sewu Kuto dalam genre keroncong. Seribu kota subakaliwate, 1000 hati ketakone, nanging mekejang sing adane ngerti, dijabali jani gudang tiba tiang bengaleng hanti jani sing nyidang ketemu. Wes tak coba tresno sliramu umpamane
sekediping moto kang nganggo tombo kang anjroning dodo. Tresno sliramu umpamane beli subagya rela tiang rela nanging bese pangideh ketemu senajan waktu mung sadelo kanggo tombo kang anjroning dodo ya diastun aki japan mata rasa kangen ne di hati. Ini kalau ngomongin tentang penampilan seorang Dewi Pradewi, apa yang kita dengar lewat YouTube, kemudian lewat media sosial, ini aslinya memang seperti itu. Ini banyak yang mengatakan ini beneran gak sih suaranya tidak dipermak, diapain. Semuanya itu bohong tuh. Ini aslinya ya. Nah ini bukan lip sync juga ya. Nah kembali lagi ngomongin tentang seorang Dewi Pradewi masih tetap belajar. Ini yang saya suka dari seseorang ya, Saya juga masih tetap belajar ya. Nah, ya benar. Karena selalu ada hal yang baru. Nah, besok sekian detik pasti selalu ada hal yang baru. Kita ke apa yang pernah dilakukan oleh seorang Dewi Pradewi Niki sendiri. Dunia acting, dua sisi. Itu film yang pernah saya nonton juga. Actingnya cukup menyedot perhatian kita juga. Ini apa yang dipikiran seorang Dewi Pradewi akhirnya bisa terjun ke dunia acting ini sendiri? Waktu yang dua sisi itu saya memang minta sama Puja. Iya. Mengambil cerita dalam buku yang di-create jadi film. Yeah. Karena buat saya kan kita nggak punya budaya membaca. Jadi sulit ketika saya minta biar semua ayo baca buku saya. Karena hal itu yang mendorong saya untuk buku ini dijadikan film. Jadi kan orang pasti bakal lebih tertarik nih kalau misalnya kita kasih bentuknya visual gitu kan ya. Jadi sebenarnya film dua sisi ini saya ambil ceritanya dari buku saya yang akhirnya menjadi film. Itu sih biar lebih diterima dan tahu maksud dan tujuannya kenapa sih saya membuat buku ini. Jadi saya tuangkan semua ke film. Itu yang saya minta sama Puja. Puja tolong buatkan film buku saya ini gitu. Oh gitu. Ini ada latar jadi belakang. Biar tersampaikan. Ya betul. Yang mau saya sampaikan. Nah ini terkenal iya, cantik iya, kemudian pinter iya, kemudian apa lagi yang ingin terjun ke dunia politik ya? Pengen? Enggak. Kenapa? Ya, saya tanya baik-baik. Banyak sekali yang nanya seperti itu. Apalagi keluarga saya juga orang politik sebagian besar. Iya betul. Selain pengusaha ya. Jadi pengusaha itu emang sudah. Cuma dari dulu. Politik itu udah dari keluarga bapak, dari keluarga ibu semua orang politik memang. Cuma kalau saya tanya belum sih. Kenapa enggak tertarik ke dunia itu? Enggak. Karena saya masih nyaman di dunia entertain. Jadi buat saya seorang entertain kan orang yang fleksibel gitu ya, yang tidak ada keberpihakan. Sedangkan kalau misalnya kita ke politik pasti ada keberpihakannya kita. Saya takut sih. Tapi kan sekarang Dewi juga bersinggungan dengan orang politik seperti itu.
Bersinggungan sama orang nggak ada. Enggak, ada hubungannya ketika Mengisi acara, iya. tapi saya tidak. Ada pernah yang meminang nggak sih? Meminang dalam arti seperti itu? Enggak ada. Paling untuk ngisi, lebih ke pengisi acaranya aja. Profesional Cuman profesional bahwa ketika saya ngisi ke partai politik ini, kalau misalnya nanti ada tawaran di partai politik ini, saya masih bisa ngambil gitu loh. Sudah bilang sih dari awal gitu. Karena kita kan entertain kan profesional aja gitu. Saya nggak mau dicap lebih condong ke partai ini, enggak sih. Saya sudah bilang di awal. Ya, wih. Terjun ke politik enggak. Belum, Okay. apa ya, belum atau enggak sih? Ini udah tertutup ya bagi yang ingin meminang seorang Dewi Pradiwi. Dalam artian meminang, kalau ke pelaminan sih silakan aja. Silakan pinang sebanyak-banyaknya ya. Wih, ini kita melihat perkembangan lagu pop Bali Niki sendiri, banyak sekali berdatangan artis-artis pendatang baru Niki sendiri. Dewi melihat ini sebuah fenomena apa sih? Bagus dong. Bagus. Kan jadi Bagus lebih berwarna musik pop Bali kita. Apalagi dengan datangnya pendatang-pendatang baru itu, genre kita di lagu Bali itu kan jadi lebih banyak kan. Cuman sebenarnya kalau bagi penyanyi yang lama itu challenge-nya. Ya, tantangan dong ya, namanya juga hidup itu kan penuh dengan tantangan. Masa mau hidup flat-flat aja. TV kali ya. Iya, katanya salah satu produk life is never flat gitu ya kan ya. Bener kan? Betul. Iya, masa mau hidup lurus-lurus aja gitu. Harus ada yang bergelombang-gelombang sedikit. Salah satunya tantangan kita adalah para pendatang-pendatang baru kita. Yang dimana pasti menawarkan produknya yang baru dong. Kita sebagai orang yang lama harus tetap perubahan. Kita harus punya membuat satu perubahan karena kan tidak ada yang abadi di dunia ini. Untuk ya. membranding seperti yang Dewi sampaikan tadi. Saya yakin setiap orang punya potensi yang belum maksimal dia gali ya. Saya yakin. Mungkin ada hal-hal yang bisa Jadi dia create baru. Ya. Setiap orang tuh saya yakin kok bisa menciptakan, meng-create yang baru daripada sebelumnya. Itu kan kita harus yang namanya menggali potensi diri ya. Dan itu saya yakin nggak mudah. Karena kita nggak hanya dapatkan dari diri kita sendiri. Tapi orang yang menilai kita dari masukan-masukan itu sendiri. Jadi tidak ada ketakutan dari seorang Dewi Pradewi walaupun banyak sekali pendatang baru. Wah, tidak akan ada yang se-Dewi Pradewi seperti itu. Intinya kita harus tetap tetap percaya diri dan tetap jadi diri sendiri. Ya, itu yang paling susah kan, jadi diri kita sendiri. Dengan kemajuan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi seperti saat ini kan banyak sekali pendatang baru kita yang baru cukup viral, plus langsung diketahui oleh masyarakat luas. Tetapi itu sebenarnya buat saya itu lebih berat ya. Karena kan semuanya sekarang serba instan. Nah, itu ya. instan. Kalau yang namanya instan artinya pondasi yang belum berdasar dan belum kuat. Tapi sebenarnya bisa kita akalin kalau kita emang benar-benar mau concern dan fokus di dalamnya ya. Jadi instan itu tidak selalu dengan konotasi negatif ya. Iya, tidak selalu dengan konotasi negatif. Sekarang kan kembali ke diri kita sendiri. Kita mau fokus nggak sih? Kita mau tetap di jalur kita nggak sih? Ketika kita mau fokus dan kita di jalur kita, saya yakin kok yang instan pun juga akan tetap berjaya di. Baik. Iya, buat saya seperti itu. Kalau dari tahun fokusnya 2000 dari seorang Dewi Pradewi apa? Kalau untuk genre tetap saya fokus di keroncong, memang saya mau begitu dan memang sudah darah daging kayaknya ya. Dan sekarang memang sedikit capek banget sebenarnya karena kan harus kerja, belum lagi op airnya, ya saya nyanyi MC, sekarang belum lagi terbagi harus meng-create lagu-lagu karena sudah banyak banget yang minta, Dewi kok nggak garap lagu lagi sih, Dewi kok nggak pernah nyanyi lagi atau apa? Itu yang tadi, iya. Tadi ketika saya bilang ini ada saya mau shoot sama Teratis Bali edisi spesial dengan Dewi Pradewi. Wah, bilangin dong. Ada 3 yang sudah masuk ke chat saya tadi. Bilangin dong buat lagu baru lagi dari Mbak Dewi katanya. Ini udah ada beberapa project yang langsung saya garap 3. Jadi biar tiap bulannya tetap ada terus berproduksi. Ini lagi saya benar-benar create. Oke. Memang sih agak kerja keras. Hidup itu harus kerja keras seperti iya, kata Dewi. Benar. Ya. Harus selalu ada perubahan karena ya abadi dunia adalah perubahan. Tapi jangan pernah saya sekali menyuruh orang itu berubah harus mulai dari diri sendiri. Berubah emangnya Power Rangers. Oke, weh, ada sesuatu yang ingin disampaikan dari seorang Dewi ini sendiri. Oke, closing statementnya seperti yang dikatakan oleh Beli Karang tadi, kita harus tetap berproses, kita harus tetap belajar. Buat saya pemenang yang sesungguhnya itu adalah orang yang selalu bisa mengendalikan dirinya.
sangat mudah menjadi pemenang. Yang sulit itu adalah ketika kita harus mempertahankan diri kita untuk tidak terlalu larut di dalam kemenangan itu sendiri. Oke. Artinya dengan itu kita akan harus tetap termotivasi belajar. Karena kita tidak pernah merasa menang. Jadi mempertahankan agak sulit juga ya. Yes, benar. Betul sekali. Dewi Pradewi, boleh bertepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Sebagai lagu pamungkas nih, Wi, ini masih akan memberikan kenangan lagi dengan keroncongnya Dewi? Tidak, ini adalah satu lagu single yang membawa saya ke Belantika lagu Bali, Bunga Tresna. Bunga Tresna, itu lagu kesukaan saya. Terima kasih Wi ya, akhirnya menyanyikan lagu. Oke. Sukses buat Dewi Pradewi ya, sukses dulu. Sukses juga buat sekarang. Ya, salam buat Mbak Dari. Arifin ya. Siap, Dari disampaikan. Ya. Oke, baik. Saya Madi Sukadan Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om, Santi, Om. Lagunya penuh arti cinta. Tiang kena ibu kejani beli ada di sisi tiangi numpahan kangene di hati mengecapin manis tresnane Suba makalo dini tiang ngantosan nejani maraka isini sampunang beli meninggalin tiang sing sanggup mepalasan tresnan tiange tresna suci dumadak jebeli ngajian tiang ngacepan ilaga saling sadya jeli melaja dadua yang di rumah bisa ikutan nyanyi bunga-bunga Tresnani keserahan teken beli memahami harap dekati layu mekasar ilan suci. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bli Manggita yang memberikan hadiah lagu ini buat saya. Ini benar-benar flashback. Pertama kali saya masuk ke Belantika Musik Bali karena menang lomba. Hadiahnya adalah lagu Bunga Tresna. Lagu ini banyak mengajarkan kita ya untuk menerima pasangan kita, jeli melahnya kita juga yang punya. Mungkin itu cara kita untuk mempertahankan salah satu hubungan untuk saling menerima satu dan lain. Bunga Tresna yang artinya bunga cinta. Hari ini dengan cinta dan kita orang-orang yang selalu dipenuhi dengan orang-orang yang selalu mencintai kita. Sampunang beli meninggali tiang sing sanggup mepalasan tresnanti yang tresna suci dumadak jebeli ngajian tiang ngacepan
gesaling satya jelimela aja dadua bunga-bunga tresnane keserahan teken beli melahang miara dekang tilayu kawakasan miiklan suci. Yang lagi ada di sini boleh minta suaranya. Bunga tresnane keserahan teken beli melahang miara dekan tilayu kawakasan iklan suci kawakasan iklan suci. Bunga Tresna, terima kasih.